Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga hari ini bahagia ya. Saya Gayatri Amelia. Dan saya Adinda Laila Tias. Di sini kami akan memberikan pemaparan materi yaitu tentang Keputusan membuat atau membeli. Langsung aja kita ke materinya ya. keputusan membuat atau membeli adalah tindakan memilih antara memproduksi produk secara internal atau membeli dari pemasok eksternal atau outsourcing. Outsourcing adalah perekrutan perusahaan lain untuk menyediakan produk atau layanan yang mungkin dapat diproduksi oleh perusahaan dengan sumber daya internalnya sendiri. Sedangkan insourcing adalah kebalikan dari outsourcing, di mana insourcing ini adalah kondisi di mana perusahaan mengerjakan tugas secara internal atau memproduksi produk secara internal. Sebuah perusahaan mungkin memilih untuk melakukan insourcing karena yakin dapat mengerjakan tugas tertentu dengan lebih baik atau karena ingin mengembangkan keahlian internalnya. Keputusan membuat atau membeli dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat yang terkait dengan produksi barang yang diperlukan secara internal dengan biaya dan manfaat dari memperkerjakan pemasok eksternal untuk menyediakan sumber daya yang dimaksud. Memahami keputusan membuat atau membeli. Dalam mempertimbangkan produksi internal atau membuat, perusahaan harus memperhitungkan biaya apapun yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan mesin baru atau peralatan lain serta biaya bahan baku yang diperlukan, mencakup tenaga kerja tambahan yang diperlukan yang berupa upah dan tunjangan, persyaratan penyimpanan di dalam fasilitas, biaya penyimpanan secara keseluruhan, dan pembuangan sisa atau produk sampingan dari proses produksi. Biaya pembelian atau membeli yang terkait dengan pembelian produk dari sumber luar akan mencakup harga barang itu sendiri, biaya pengiriman atau impor, dan biaya pajak penjualan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memperhitungkan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan produk yang masuk dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan penerimaan produk ke dalam inventaris. Dalam mengambil keputusan membuat atau membeli, dapat dilakukan analisis dengan cara perhitungan atau kuantitatif. Namun tak dapat dipungkiri bahwa analisis secara kualitatif juga dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan yang tidak dapat diukur secara spesifik. Suatu perusahaan mungkin memberikan pertimbangan tambahan untuk membeli jika ia memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan yang sebelumnya telah berhasil menyediakan layanan dan dapat mempertahankan hubungan jangka panjang. Demikian pula, faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk memproduksi barang secara internal meliputi kapasitas produksi yang tidak terpakai, potensi pengendalian mutu yang lebih baik, atau teknologi hak milik yang perlu dilindungi. Perusahaan mungkin juga mempertimbangkan masalah mengenai keandalan pemasok, terutama jika produk yang dimaksud penting untuk operasi bisnis normal. Pada akhirnya, hasil optimal atau optimal revenue dalam jangka waktu tertentu inilah yang menjadi alasan utama. Salah satu model yang bisa digunakan adalah analisis titik impas atau break-even analysis. Model ini bisa digunakan untuk membantu menentukan kapan perusahaan harus membuat dan kapan perusahaan harus membeli. Jadi, dalam mengetahui keputusan membuat atau membeli, dapat menggunakan analisis titik impas dengan formulasi berikut ini. Menurut Krajewski dan Dietzmann, FB ditambah CB Q sama dengan FM ditambah CM Q sama dengan FM min FB per CB dikurangi CM. FB sama dengan biaya tetap dengan membeli, FM sama dengan biaya tetap dengan membuat, CB sama dengan biaya variabel per unit dengan membeli, CM sama dengan biaya variabel per unit dengan membuat. Contoh kasus untuk keputusan membuat atau membeli. Pemilik toko roti dihadapkan pada alternatif, apakah penyediaan roti yang akan dijualnya dibuat sendiri atau dibeli dari luar. Apabila dibuat sendiri, biaya tetapnya sebesar 250.000 dan biaya variabel per satu potong roti sebesar 1.000. Apabila dibeli dari luar, maka biaya tetap dapat dihemat sebesar 40% dari biaya tetap dengan membuat sendiri. Sedangkan harga beli dari luar per 10 potong roti dalam satu kemasan adalah sebesar 12.000
Kapan sebaiknya toko roti tersebut memutuskan untuk membuat atau membeli? Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menentukan rumusan matematis. Fm sama dengan 250.000, Fb sama dengan 250.000, buka kurung 1, min 0,40 tutup kurung, sama dengan 150.000, Cm sama dengan 1000, Cp sama dengan 12.000 dibagi 10 potong, sama dengan 1.200 rupiah. Jadi, jika membeli sebesar 150.000 ditambah 1.200 Ki, jika membuat sebesar 250.000 ditambah 1.000 Ki. Untuk langkah kedua yaitu kita mencari titik impas dalam unit. Membeli sama dengan membuat. 150 ditambah 1,2 Ki sama dengan 250 ditambah 1 Ki. 1,2 Ki dikurangi Ki sama dengan 250 dikurangi 150. 200 Ki sama dengan 100.000 rupiah. Ki sama dengan 100.000 dibagi 200. Ki sama dengan 500. Ki sama dengan 500 potong roti. Atau juga bisa dengan cara Ki buka kurung 250.000 dikurangi 150.000 tutup kurung dikali buka kurung 1.200 dikurangi 1.000 tutup kurung Ki sama dengan 500 Ki, atau juga bisa 500 potong roti. Langkah ketiga adalah kita menentukan titik impas, dan diketahui berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan bahwa titik impas untuk keputusan membuat dan juga membeli adalah sebesar Rp750.000. Dan langkah keempat, kita membuat grafik yang menunjukkan biaya dan juga kuantitas. Dibuat titik terlebih dahulu antara biaya yang sebesar Rp750.000 dan juga kuantitas yang sebesar 500. Kita tarik garis dari biaya untuk membuat dan juga membeli ke arah titik yang sudah dibuat sebelumnya. Berdasarkan grafik ini dapat diketahui bahwa dalam kuantitas roti yang diinginkan kurang dari 500, sebaiknya toko membeli kepada pemasok eksternal. Sedangkan apabila kuantitas roti yang diinginkan ini lebih dari 500, maka sebaiknya toko ini memproduksinya secara internal. Langkah kelima ini kita melakukan pembuktian dan dicontohkan apabila kuantitas roti yang diinginkan adalah sebesar 450, maka biaya yang dikeluarkan apabila membeli lebih rendah dibandingkan ketika toko tersebut memproduksinya sendiri. Sedangkan ketika roti yang diinginkan berjumlah 550, maka biaya yang dikeluarkan untuk membuat lebih rendah dibandingkan ketika toko tersebut membeli ke pemasok eksternal. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dalam membuat keputusan membuat atau membeli, suatu perusahaan perlu melakukan analisis dengan cara perhitungan atau kuantitatif, namun juga tetap mempertimbangkan aspek kualitatif. Keputusan untuk membuat atau membeli dipilih berdasarkan keuntungan mana yang lebih banyak yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Saya Gayatri Amelia. Dan saya Adinda Laila Estining Tias. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.